yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Ingin ya menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Di sini ada sebuah surat edaran dari Kementerian Agama. Nih ya, dapat kita baca Rabu 6 Maret kemarin 2024, surat edaran Menteri Agama RI nomor SE.1 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Baik, saya bukakan, Anda dapat melihat di layar ya. Nah, di sini ada PDF-nya. Surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Nah, ini ada ya. Yang jelas di sini tertanda ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2024. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qoumas. Jadi info yang saya berikan ya ikhwah adalah info yang terbaru gitu, bukan info lama. Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas karena dianggap selalu membuat kegaduhan di masyarakat. Apalagi kegaduhan tersebut terjadi menjelang bulan Ramadan. Desakan itu disampaikan langsung Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin merespons surat edaran Menak tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2024 dan juga tentang KUA yang ingin dijadikan tempat nikah dan ibadah semua agama. Bukan Yakut namanya kalau tidak membuat gaduh, karena si Yakut ini memang berangkat dari kelompok intoleran terhadap agama Islam. Jadi kalau tidak menyerang Islam, diduga bisa meriang badannya karena memang pengetahuan agamanya sangat kurang, kata Novel. Ya, kita lagi dibicarakan ini. Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Tapi kan di Undang-Undang 2006 itu kan sesuai KUA itu kan pernikahan hanya diatur untuk agama Islam. Betul. Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam itu mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada warga negara? Berarti kan revisi undang-undang ini, Gus? Bukan, makanya tadi saya sampaikan, kita ini sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa. Apakah mungkin atau tidak gagasan ini diwujud. Tapi saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama mau merevisi undang-undang atau apapun, saya kira orang akan memberikan. Mau dibahas di DPR atau mau langsung ke MK, Gus? Keburu-buru amat sih. Ya kan, dibilangin kita ini lagi dibicarakan teknisnya bersama seluruh dirjen. Ya, gitu. Dan kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Sabar dikit, baru 2 hari kita sampaikan. Ya, pasti kita akan libatkan semua stakeholders, ya, stakeholders akan kita libatkan. Nggak mungkin lah kita nggak bicara. Kalau dia ngawinin orang nggak butuh KUA ini, Bang Novel ini. Baik, jadi perlu dijelaskan juga nih San, ada 2 pandangan. Yang pertama memang masalah soal administrasi. Oke lah, itu bisa untuk pencatatan bisa. Tapi yang nggak terlepas adalah masalah ritual. Apa Menteri Agama ini sudah membayangkan ritual-ritual atau sudah mengadakan boleh dikatakan studi banding ataupun boleh dikatakan daripada beberapa agama ini yang tahu paham cara ritual untuk masalah pernikahan. Ini perlu, karena kalau boleh dikatakan tadi ada aula, itu sudah jelas ada dibutuhkan tempat ritual. Apa satu tempat, ini masalah teknis juga, apa satu tempat juga atau ada bilik-bilik khusus yang memang
untuk bisa ritual pernikahan. Jadi ada aula yang bukan ritual pernikahan seperti ini yang perlu dibedain. Ada ritual yang bukan ritual pernikahan, mungkin dengan cara peribadatan yang lain, dengan apa yang dikatakan Mas Arya tentang ibadah orang yang mungkin belum punya tempat fasilitas, dengan ritual dengan agama itu sendiri. Jadi kalau perlu memang ada bilik-bilik ini kan tentu tidak bisa cepat diterrealisasi, perlu anggaran baru. Nah sementara ini 2024 ini kita lagi kesulitan beras. Beras lagi naik. Sempat-sempatnya masih bisa melakukan wacana-wacana yang jauh dari manfaat. Jadi kita harus memikirkan. Suka lari-lari ke beras lagi. Iya, jadi kita lihat tema lain itu Bang. Tema lain itu. Dari kami jadi ke beras, melenceng nih temanya. Jadi kita harus lihat azas manfaat dan azas manfaat dan juga daripada mudorotnya. Sepakat tadi saya sudah melihat kebanyakan mudorotnya. Kalau sudah mudorot begini, untuk apa dilanjutkan? Dengan apa yang jalankan tadi, karena tugas KUA dan tugas pencatatan sipil itu adalah betul-betul mempunyai tupoksi masing-masing yang mereka harus berjalan dengan masing-masing. Yang jangan kita ganggu-ganggu lagi untuk kedua pencatatan sipil dan KUA ini untuk berjalan masing-masing yang sudah bagus sampai saat ini. Sepakat nggak? Banyak mudorotnya katanya. Kalau mudorot saya kira enggak, cuman memang rumit kita membayangkan gagasan itu untuk direalisasikan. Sama mudorot apaan sih? Ya beda lah. Mudarat itu artinya bahaya. Sama-sama pakai syal Palestina kok nggak kompak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jerry Sumampo ini, juga Bang Arya, juga Buya. Itu pada prinsipnya semuanya sama. Jadi kita harus mendudukkan, kalau soal pencatatan saja itu kan sederhana sebetulnya. Cuman kalau ada gagasan pindah tempat untuk boleh dipakai untuk Itu yang dipermasalahkan. itu masalah, karena setiap agama itu punya ritual tertentu yang tidak gampang untuk pindah tempat, yang ornamennya belum tentu tersedia begitu loh. Dan jelas kalau sekali lagi saya juga mengatakan KUA itu memang di bawah Dirjen Bimas Islam gitu loh. Jadi ya kalau betul tadi kalau Mas Arya mau nikah ke KUA ya harus muslim dulu gitu loh. kalau mau diterima gitu loh. Karena memang itu ngurusin orang-orang Islam kan di situ. Jadi ya gagasan ini tentu hubungannya erat dengan regulasi ke DPR. Saya pikir juga waktunya cukup panjang. Jadi akan sulit kalau kemudian direalisasikan tahun ini kan informasi. Kemungkinan sulit karena panjang sekali waktu yang dibutuhkan. Dari Pak Arya sudah jelas itu. Ini banturan dari peraturan perundang-undang ini sangat banyak ya. Dan Pak Arya ini berpengalaman lah ya. Ternyata untuk menyatukan beberapa buah undang-undang menjadi satu kan tidak mudah ya Pak Arya. Sangat susah sekali. Oleh karena itu bagi saya terpikir ya, ketika situasi sulit seperti sekarang ini kok mempersulit diri, itu bagi saya menjadi ya, tapi gagasan utamanya cukup kita perlu apresiasi bahwa Kementerian Agama itu harus kita dirasakan oleh seluruh warga negara ini sebagai kementerian semua. Dan bagi kita umat Islam Pak, kantor-kantor KUA itu ada sebagian dari tanah wakaf Pak. Jadi wakaf itu diniatkan ini adalah untuk umat Islam gitu kan. Jadi kalau dipakai untuk orang Hindu ya tidak boleh itu. Tidak boleh karena wakaf ya. Kalau itu tanah negara tidak masalah ya, tapi karena ini milik wakaf ya tidak bisa. Ya itu bagian dari kerumitan daripada yang mewakafkan. Bagian dari kerumitan teknis. Makanya saya bilang. Artinya mungkin atau tidak? Ya waktunya perlu waktu lama itu. Bagaimana Pak Sumampo coba deh? Mungkin lebih kalau